mayat, bangkai. Ketika dibangunkan, tidak bangun-bangun, hatinya sudah mati. Mendengar azan, tidak tergerak hatinya. Mendengarkan Quran, tidak tersentuh hatinya. Mendengar tausiah, tidak ada getaran dalam jiwanya. Maka hati-hati seperti ini dikhawatirkan. Jasadnya masih hidup, tubuhnya masih bekerja, tapi hatinya, na'udzubillah min dzalik, layu, mengering, bahkan ada yang mati. Na'udzubillah min. Hatilah sumber segalanya. Jadi kalau kita mendengar Quran ada getaran, ketika kita mendengar azan ada bisikan di hati yang membuat kita semangat, maka bersyukurlah, hati kita berarti masih hidup. Alhamdulillah. Maka ini poin ketiga, berjuang di dunia. Yang keempat, Isra Mi'raj mengajarkan kita agar kita jangan pernah mengeluh kepada manusia. Nabi Muhammad disakiti, dihina, sampai ingin dibunuh. Nabi tidak pernah putus asa karena Nabi punya Allah Subhanahu. Nabi ditinggal dua orang tercinta, Sayyidah Khadijah istrinya dan pamannya Abu Talib di tahun Isra Mi'raj. Nama tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Tahun Huzn, kesedihan. Tahun itu Nabi Muhammad benar-benar bersedih. Nabi Muhammad dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya. Umur 2 bulan di kandungan, ayahnya meninggal. Umur 6 tahun, Nabi baru saja akan merasakan kasih sayang ibunya. Ibunya meninggal di pangkuannya. Menangis Nabi Muhammad, Umi, ibuku, jangan tinggalkan aku, wahai ibuku. Aku sendirian, tidak ada orang yang bersamaku, wahai ibuku. Ibunya meninggal di pangkuannya. Maka adik-adik, kalau orang tua kalian masih hidup, bersyukurlah. Kalau ayah kalian masih ada, berbahagialah. Karena mereka tidak akan mungkin ada selama-lamanya. Sayangi mereka selagi mereka masih ada di dunia. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sayang, Nabi Muhammad dari kecil tidak pernah mendengar suara ayahnya, suara ibunya. Bagaimana ingin merasakan kasih sayang ibunya? Nabi belum pernah merasakan itu. Tapi Nabi tidak pernah putus asa. Tidak pernah. Nabi tetap semangat menjalani hidup karena Nabi punya Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita didik anak-anak kita supaya jangan bergantung kepada kita. Jangan. Nah, bapak bisa mati, ibu bisa tiada, bergantunglah kepada Allah. Allah yang akan mengurus hidupmu. Jangan bergantung emak, jangan bergantung bapak. Mereka bisa tiada, bisa meninggal seketika. Tapi saat kita percaya kepada Allah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang mematikan kita, maka hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita telah dijamin oleh Allah, telah dijamin. Lan tanmuta nafsu qabla an tastakbila rizqaha wa ajalaha. Dia akan meninggal seseorang sampai semua rezekinya sampai kepada dia. Yakinlah, tenang aja. Kalau memang pisang ini bagian saya, bakal saya makan. Tenang aja. Kalau bukan bagian, nak makan dupo. Atau belum makanlah diambil budak. Wassalam. Bukan bagian namanya. Kalau rezeki pasti sampai, rezeki itu yang sudah masuk ke dalam badan kita. Itu rezeki. Rezeki itu banyak maknanya, bukan cuma duit. Kadang kita kan ngomong, ay banyak rezeki bu ya.
Dia ngomong berarti banyak duit maksudnya. Padahal uang, al-mal adana darajat rizki. Harta, uang adalah rizki yang paling rendah. Paling kera ujung lembang. Paling rendah, paling bawah, paling murah adalah harta. Wal afiyah, afiat, sehat badan, hati tenang, rizki yang paling tinggi. Alhamdulillah. Biarlah buntu asal badan sehat. Daripada duit banyak tapi sakit. Pilih mana ibu kira-kira? Duit banyak sakit atau sehat buntu? Pilihannya cuma dua. Mau pelempang nak pilih yang ketiga tu lah. Kalau pajak duit banyak sehat itu kendak gitu ada. Al-hasiru fil bait afdal bi kathiri sariri fil mustashfa. Karpet kasar di rumah kita itu lebih baik daripada kasur empuk yang ada di rumah sakit. Kalau kita suruh milih ibu, ya, pilih tidur di karpet di rumah, nyenyak tidur, atau kasur empuk spring bed tapi di rumah sakit sambil impusan. Kemalah di rumah Ustaz, tidak apa-apa lah tidur bebekat, tidak masalah. Yang penting sehat. Di rumah sakit itu, kenapa rumah sakit itu indah? Bapak Ibu pernah tidak terpikir? Kenapa rumah sakit ini dibuat indah, dibuat mewah? Tapi semewah apapun rumah sakit, tidak ada orang yang mau datang ke sana. Betul? Ustaz, rumah kami jelek Ustaz. Kami nak tinggal di rumah sakit bela. Agak lain berarti ibu ini. Biarlah di rumah, tidak galak datang ke sana. Padahal di sana dilayani orang, makan diantarkan orang. Betul loh? Diantarkan. Mau minum didatangkan orang, mau obat ada, lengkap di sana. Ibu galak pindah malam ini ke sana? Oh, tak galak. Apa artinya? Sehat lebih hebat daripada harta. Afiat, hati tenang, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tenang hati dengan zikir, ingat Allah Subhanahu. Yang kedua, yang bisa menenangkan hati adalah liqa'ul awliya, bertemu min ulama wassalihin, orang-orang yang berilmu dan orang-orang soleh. Bertemu dengan orang soleh membuat hati kita tenang. Alhamdulillah. Kita datang kumpul di masjid tenang. Bapak tenang tak duduk di masjid ini? Alhamdulillah. Ibu tenang tak duduk di masjid? Bahagia tak duduk di masjid? Gembira tak duduk di masjid? Ya, mantap-mantaplah di masjid, tak usah balik lagi. Ini tempat menenangkan. Orang beriman pasti suka, senang, bahagia datang ke masjid. Tapi sebaliknya, kalau orang munafik tak senang, tak tahan, tak kuat ketika harus lama-lama di rumah Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Jadi saat kita merasakan tenang, tak tahu Ustaz, hatiku ini tenang duduk di rumah Allah. Hatiku tentram saat zikir. Hatiku gembira saat dengar ceramah. Hatiku ini terasa begitu berbunga-bunga saat di tempat yang baik. Berarti hati kita hati yang penuh dengan kebaikan. Amin ya Rabbal. Hati orang-orang yang beriman. Yang ketiga, yang bisa menyenangkan kita adalah istima'ul kalamul hukama, mendengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah yang membuat kita semakin semangat beribadah.
nasihat sangat penting dalam hidup kita. Makanya alhamdulillah Allah kumpulkan kita pada malam hari ini. Hikmah yang kelima, Isra Mi'raj memberikan pelajaran yang luar biasa bahwa Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil Allah untuk menerima perintah salat langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung Nabi yang datang menghadap Allah. Sebelum datang menghadap Allah, Nabi dibersihkan hatinya, disucikan hatinya, dibelah dadanya. Nabi Muhammad 4 kali dibelah dada. Pertama umur 4 tahun, 2 umur 9 tahun, 3 saat diangkat jadi Rasul, 4 saat malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Saat Isra Mi'raj dibersihkan, Nabi sudah bersih, Nabi tidak ada keburukan, Nabi tidak ada kotoran. Tapi kenapa dibelah dada Nabi? Menambahkan kesucian di atas kesucian, menambahkan keindahan di atas keindahan yang dimasukkan di dalam hati Nabi besar Muhammad. Manusia yang paling mulia di antara kita adalah manusia yang paling bersih hatinya. Afdalul qulub qalbun salim. Paling afdalnya hati adalah hati yang selamat. Jadi di antara kita ini, siapa Ustaz yang paling baik? Yang hatinya paling bersih, yang hatinya paling merasa hina di hadapan Allah, yang paling merasa rendah di hadapan Allah. Saat itulah dia banyak mendapatkan anugerah dari Allah. Amin ya Rabbal. Jadi pelajaran, saat sebelum menghadap Allah, bersihkanlah hati kita. Sebelum salat, maafkan orang lain. Sebelum salat, lupakan keburukan orang lain. Sebelum salat, bersihkan dari hasad, dari iri, dari dengki, dari sombong, dari sum'ah, dari riya. Bersihkan semuanya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu. Sebelum menghadap Allah, bersihkan. Jangan sampai kita menghadap Allah membawa hati yang penuh dengan kotoran. Bersihkan. Ada jamaah ketika tetangganya beli dapat nikmat, dia susah. Ada ibu datang ke saya, Ustaz ya, ngapa lah aku nih Ustaz? Ngapa bu? Tanggo beli rice cooker baru, pening pala aku. Bahaya ini. Tetangga beli sepeda motor baru, demam 3 hari. Tetangga beli mobil baru, baca setruk sebelah ini. Tetangga beli rumah baru, inna lillahi wa inna ilaihi. Tak bahagia hidupnya. Kenapa? Ada kebencian, ada iri, ada dengki di hati. Bersihkan semuanya. Hapuskan semuanya, delete semuanya keburukan orang. 2 yang harus kita lupakan. Pertama, keburukan orang kepada kita. Kedua, kebaikan kita kepada orang. Inilah yang harus kita lupakan. Jangan kenang-kenang lagi, jangan ingat-ingat lagi. Yang berjuang untuk masjid, yang berjuang untuk agama Allah, yang berjuang untuk syiar Islam, yang berjuang untuk Quran, jangan pernah merasa berjasa dalam agama. Kita harus banyak melupakan kebaikan kita. Minta maaf, kadang orang ini ijabul mar'u bi nafsi, merasa takjub dengan apa yang dia bisa. Kalau bukan aku, Ustaz, tak jadi. Kalau bukan kerja kerasku, kalau bukan usahaku, kalau bukan perjuanganku, tak bisa semuanya. Akulah yang paling berjasa. Na'udzubillah min. Alamat pahalanya habis. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
jangan batalkan sedekah. Sedekah bisa batal, bisa hilang pahalanya saat kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Naudzubillah min. Yang kedua, jangan pernah mengenang keburukan orang kepada kita. Lupakan aja, biar hidup kita bahagia. Nabi Muhammad banyak yang menghina, tapi Nabi Muhammad memaafkan semuanya. Maka Nabi Muhammad menjadi orang paling bahagia. Alhamdulillah. Langsung menghadap Allah, menerima perintah sholat. Maka ini poin terakhir, sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat berjuang untuk menghadirinya. Kenapa? La tatruki sholat abada. Jangan tinggalkan sholat selama-lamanya. Wahunaka malayi, ada jutaan manusia, keluarga, sahabat, kerabat, tetangga yang saat ini ada dalam kubur, ingin bangkit lagi, ingin sujud walaupun hanya satu kali sujud. Mereka yang sudah meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik, mereka ingin hidup seperti kita, ingin sholat walaupun hanya satu rakaat. Dan kita masih ada di atas dunia. Wala ma'nal hayah biduni sholat. Tidak ada artinya hidup kalau tidak sholat. Haji 70 tahun tapi meninggalkan sholat. Satu kali sholat ini tidak bisa digantikan walau dengan 70 haji yang dia lakukan. Ini haji, apalagi cuma sholat Idul Fitri. Satu kali sholat subuh yang tertinggal tidak bisa diganti dengan sholat Idul Fitri 70 tahun. Kita ini minta maaf, kalau sholat Idul Fitri semangat luar biasa, semangat, penuh masjid, halaman penuh, jalan tutup, sholat Idul Fitri ramai, sampai pengurus masjid bingung. Ini jamaah dari mana galo jamaah? Nyengok ngawas mamang, masih hidup mamang itu ya? Lama dah kejengokan. Duduk baris di depan, masya Allah. Pengurus bingung, duduk di mana lah kita pagi ini? Kawan sebelah ngomong, bapak kita duduk di luar be. Kenapa? Mereka tuh kali-kali juga ada di depan. Besok dah kati lagi sudah. Ramai semangat. Padahal ini sholat sunnah. Sholat subuh yang kita tinggalkan tidak bisa diganti dengan 70 tahun sholat Idul Fitri. Maka ayo sama-sama. Yang muda jangan merasa masih panjang umurnya, jangan merasa masih lama meninggal. Yang tua sama saya, kita berjuang bersama untuk mencari untuk Allah. Mari kita ramaikan masjid kita dengan sholat subuh berjamaah. Maka saya tanya semuanya, Bapak Ibu adik-adik, siap ramaikan masjid dengan sholat subuh jamaah? Kurang kompak. Saya tanya lagi, siap besok subuh bangun sholat subuh berjamaah? Kurang kompak. Sekali lagi saya tanya, niat dulu di hati, pokoknya niat dulu dah. Siap besok sholat subuh berjamaah di masjid dan di musola? Alhamdulillah. Orang yang ada niat tulus Allah akan bantu. Man fataha ala nafsi babun niyah as-salihah, fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Yang punya niat tulus Allah bantu, 70 pintu kemudahan Allah berikan. Amin ya rabbal. Tapi yang tidak ada niat, maka akan Allah hadirkan 1000 alasan. Tak kata niat ado we alasannya. Ngapa dah ke masjid pak? Ado gawe. Padahal tanya gawe apa pak? Tak kata nungguin budak lah. Tak bangun-bangun. Budak tu jangan ditungguin, bangun kan? Apa artinya? Beginilah kita. Maka berjuang hasil Isra Mi'raj
ramai masjid dengan sholat jamaah. Alhamdulillah. Masih ada yang hidup budak-budak? Masih. Bangun masih ada? Oh, lama-lama menghilang. Ini namanya proses alam. Lapar, ngantuk, mulai pindah alam. Ya, Ustaz tanya. Ustaz, siapkan uang 20.000. Mau tak 20.000? Ustaz tanya dulu tadi. Nanti maju, angkat tangan, maju, perkenalan. Siap? Ustaz ingin tanya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj di tahun kesedihan, namanya Amul Huzn. Siapakah yang meninggal? Siapa orang yang dicintai Nabi meninggal tahun itu? Angkat tangan dulu. Oh, sini dulu kan. Nah, maju. Nah, maju. Nah, ada yang berani? Berani? Nunjuk apa kau jadi? Nunjuk sini, maju. Ada? Sini. Ini hadrah mahabbatur Rasul. Yang pengen undang, hubungi mereka. Daripada minta maaf, ngenjuk ke biduan, ngenjuk ke mereka. Salawat dapat pahala. Alhamdulillah. Kopi aku benar ke dia? Assalamualaikum, siapa nama? Nama? Ya, pulang kemana pulang? Di 20. Nah, kelas berapa? 7. Siapa nama ayah? Bapak Didi. Ada ayah? Alhamdulillah. Jarang ada. Biasa tanya, ada bapak? Tak kata Ustaz lagi nonton bola. Anak di masjid, bapak di rumah. Ini masalah. Alhamdulillah. Nah, bertanya Ustaz, siapa 2 orang yang meninggal dari orang yang dicintai Nabi? Penting maju dulu, penting. Baca dah baca kaki urusan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj di tahun kesedihan. Ada 2 orang yang dicintai Nabi yang meninggal. Siapakah dia? 1. Abu Bakar. 2. Siti Khadijah. Tipis. 1 betul. Sayyidah Khadijah betul. 1-nya siapa? Yang meninggal. Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama menggantikan Rasulullah. Siapa? Abdul Muthalib, kurang tepat. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Thalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya. Nah, siapa yang meninggal? 1 pamannya namanya. Siapa? Nah, jangan mancing di depan. Ada kemarin saya tanya, siapa yang meninggal? Tuyib. Nama gitu itu. Abu Betul atau salah? Barakallah. Masih ada lagi nih? Masih ada? Duit masih ada? Ada 5.000.
Berapa tadi? 20.000. Wah, masih 20 juga. 10.000 siko, 5.000 siko. Nah, 15.000. Mau 15.000? Jawab dulu pertanyaan. Pertanyaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Nah, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Nah, apa pening tak kan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Kamu ngapo yang dada-dada itu ngapo? Angkat tangan. Ya, sini. Jangan dada-dada, selesai berarti. Sini. Sini. Kasih jalan. Ya, dulu. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Saya tinggal di Bekasi, saya tadi Siapa nama orang tua? Ya, ada Bapak. Alhamdulillah. Lama kalau ada Bapak saya. Nah, pertanyaan Ustaz. Sebelum Nabi Isra Mi'raj didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril ngapain? Apa? Memastikan sakit apa dulu? Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Wa ghassalahu bima'i Zamzam, disucikan dengan air Zamzam, dibersihkan. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj apa yang dibersihkan? Hatinya. Ya, betul atau salah? Bagus, 15.000. Barakallah. Satu lagi 5.000. Pertanyaannya mudah kalau 5.000. Siap-siap menculat ya, siap-siap. Pertanyaannya, salat ada 5 waktu, betul? Salat apa dulu? Tadilah 5, jangan tambah sih kalau. Nah, 5 waktu. Ada berapa rakaat sholat 5 waktu? Oh, sini bang. Ya, habis ini. Kalau gini bang. Ya. Lawan budaya ini. Ya, nama siapa nama? Sini. Assalamualaikum dulu. Siapa? Ayah. Pulang ke mana Raya? Cahaya abadi. Siapa nama orang tua? Ada ayah. Hadir ayah. Ada. Bapak ada. Begawi. Begawi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? 5 SD. Naik tak kemarin? Alhamdulillah. Naam, pertanyaan Ustaz. Salat ada berapa waktu tadi? 5.
Berapa rakaat sholat lima waktu? 11, 14. Nebak-nebak budak ini betul. Hah? Berapa? Hitung dulu, hitung. Saya hitung. Nih. Sholat zuhur berapa rakaat? Ya. Sholat zuhur berapa rakaat? Hitung dulu. Berapa? Perempuan berapa? Zuhur berapa rakaat? 4. Asar? Maghrib? Maghrib? 3 tapi saya ini. 3. Nah ya. Isya? 4. Terus subuh? 2. Oh 2. Ya. Betul. Ini 2. Betul. Jadi berapa jumlahnya? 14. Asal 14 sudah ada. Nah, biar mikir. Hah? Berapa? Berapa kurang kuat? 17. Akhirnya. Nah, 5.000 jadilah. Beli pempek ya. Nah, barakallah. Jangan bagi 2, jangan. Udah segewit. Aku bisi kau tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh-solehah. Mudah-mudahan jadi anak sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di dunia sampai nanti kumpul bersama dalam surga. Amin ya Rabbal. Hadza minni wa lakum. Inilah dari Al-Fakir. Minta maaf segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا ومعلمينا ولأصحابنا والحقوق علينا أجمعين. اللهم طول أعمارنا ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah. Sehat-sehat dan sehatkan badan kami ya Allah. Nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Tapi iman dan mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Baiklah karim dan segala kebaikan dekatkan ya Allah. Dari ampun dan segala keburukan jauhkan dari kami semua ya Allah. Rabbi awahidana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, dan sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Sakit lahir batin jasmani rohani, bersihkan sembuhkan semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil